Haleluya. Doa supaya terus kuat. Oke, saudara, hari ini kita tanggal 5 Jun, kita ini sedang memperingati apa? Hari turunnya Roh Kudus. Artinya apa? Yang sering kita tahu, Pentakosta. Penta 5. Pentakosta artinya hari ke-50. Ya, kita akan baca sama-sama dari Kisah Para Rasul 1-13. Saya beri judul khotbah saya, penuh dengan Roh Kudus. Ini yang kita perlu. Kisah Rasul 2 ayat 1-13 kita baca sekali lagi untuk menyegarkan ingatan kita akan apa itu turunnya Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Median, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Terakhir, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur. Luar biasa saudara ya. Pada waktu Roh Kudus diturunkan, dicurahkan pertama kali pada hari itu, ya, sesuatu terjadi. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Pada waktu itu mereka semua sedang berkumpul, orang-orang Yahudi sedang berkumpul karena itu adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari ke-50. Ini sekedar pengetahuan buat saudara. Kalau ntar ditanya orang luar sudah bisa jawab. Hari ke-50. Ke-50 dari mana? Dari kebangkitan Tuhan Yesus. 50 dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, bagi orang Yahudi ceritanya beda dengan kita. Hari ke-50 itu adalah hari ke-50 dari Paskah. Mereka rayakan Paskah. Ya, dan hari Pentakosta itu adalah sebetulnya hari mereka merayakan hari raya panen mereka. Ini Yahudi saudara ya. Ya, oleh karena itu mereka berkumpul karena itu adalah perayaan. Pentakosta itu adalah perayaan hari besar orang Yahudi, bukan orang Kristen. Ingat, pada waktu hari Pentakosta itu, hari raya orang Yahudi, turunlah Roh Kudus. Makanya bagi orang Kristen, kita punya hari Pentakosta itu artinya hari turunnya Roh Kudus. Ngerti ya? Tapi sebetulnya itu hari rayanya orang Yahudi. Tetapi kemudian diadopsi oleh orang Kristen, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kalau saudara gaya-gayaan ke Israel kemudian bilang Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus. Saudara mungkin disambit dengan batu oleh orang Yahudi. Itu hari raya saya, you know, gak ada itu turunnya Roh Kudus. Ya saudara, bagi orang Yahudi. Ya, dan hari Pentakosta itulah adalah hari peringatan. Bagi orang Kristen, adalah hari kita memperingati. Bukan hari kita menantikan turunnya Roh Kudus. Ingat baik-baik, ini pelajaran penting, dicatat. Kalau banyak orang bilang, oh kita sedang masih menantikan turunnya Roh Kudus. Lah, Roh Kudus kan sudah ada di dalam hidup kita. Betul? Pada waktu kita terima Yesus, kita sudah terima Roh Kudus.
Berapa banyak saudara percaya kita sudah ada Roh Kudus di dalam hidup kita? Ya, mari kita baca satu ayat kalau saudara belum yakin. Yohanes 7 ayat 38, 39. Yohanes 7 ayat 38, 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka. Dengar baik-baik, roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Pada waktu Yesus dimuliakan, Roh Kudus dikirimkan, diutus. Kita yang percaya, Roh Kudus ada di dalam kita. Satu kali itu, untuk selama-lamanya. Ya saudara, saudara percaya? Roh Kudus ada di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita sudah terima Roh Kudus itu. Pada waktu hari kita percaya terima Yesus. Tetapi firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita sudah terima Roh Kudus. Tetapi firman Tuhan berkali-kali mengatakan bahwa kita harus penuh dengan Roh Kudus. Ayat Efesus 5 ayat 18 dalam konteks bahasa aslinya itu punya kandungan perintah, saudara. Suatu perintah present imperative. Artinya apa? Harus terus penuh. Kayak saudara kalau setir mobil, ya saudara, itu saudara rasa aman kalau itu bensin penuh, ya kan? Kalau udah menipis ya, oleh karena itu saudara kalau bisa terus penuh bensinnya, benar enggak? Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Kita harus terus penuh dengan Roh Kudus. Yes, kita punya Roh Kudus. Tetapi seringkali Roh Kudus itu kita lupakan. Kita tidak ajak dia ngomong, kita tidak bekerja bersama dengan Roh Kudus. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jangan kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saya beri gambaran sederhana, saudara. Pada waktu kita terima Yesus, ini seperti botol ini kita ya, manusia. Pada waktu kita percaya Yesus, kita terima Roh Kudus. Ada air di dalamnya, kita terima air itu. Kelihatan? Ya, kita terima airnya. Tetapi firman Tuhan katakan, kamu harus terus penuh, bukan cuma terima. Ada, tetapi tidak aktif mungkin, tidak dibiarkan aktif di dalam hidup saudara dan saya. Ada, tapi saudara mungkin tidak pernah dengar suaranya. Tidak pernah bersekutu kita dengan Roh Kudus. Kita harus terus penuh dengan Roh Kudus. Saudara, di dalam Alkitab banyak sekali cerita-cerita yang terjadi pada saat seseorang penuh dengan Roh Kudus. Yang jelas adalah di ayat ini. Pada waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berbahasa yang lain. Ya, ada yang percaya bahasa roh sehingga kemudian mereka percaya kalau penuh Roh Kudus artinya bisa berbahasa roh. Dulu saya punya kepercayaan seperti itu. Ya, kemudian ada yang lebih ekstrim lagi, orang yang tidak bisa berbahasa roh itu kelas kambing. Yang bisa bahasa roh apalagi kenceng, itu kelas kakap. Itu terjadi loh saudara. Saya bahkan dengar cerita ada sekumpulan pendeta lagi conference, kemudian doa berkelompok-kelompok, 8 pendeta bisa berbahasa roh, 2 pendeta tidak bisa berbahasa roh. Yang 2 pendeta tidak dirangkul. Wah, sampai segitunya saudara. Kemudian 2 pendeta ini sikut-sikutan. Ayo kita coba-coba yuk, gimana kalau kita bahasa roh. Akhirnya dibuat-buatlah mereka berdua berbahasa roh. Setelah mereka bisa membuat-buat itu, mereka dirangkul. Di dalam doa kelompok itu saudara. Sampai segitunya. Saudara, kepenuhan Roh Kudus memang bisa punya tanda berbahasa roh. Tetapi tidak hanya itu saja. Jemaat pada waktu sedang dianiaya, mereka berdoa sungguh-sungguh, mereka berdoa dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Setelah mereka berdoa dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka berani memberitakan firman.
Ya, itu penuh dengan Roh Kudus. Zakaria pada waktu dia penuh dengan Roh Kudus, dia bernubuat. Stefanus pada waktu dia penuh dengan Roh Kudus, dia punya keberanian untuk mati dilempar batu. Penuh dengan Roh Kudus, ada sesuatu keberanian, ada suatu kekuatan untuk percaya pegang firman Tuhan. Ya saudara, Yohanes Pembaptis pada waktu dia penuh dengan Roh Kudus, pelayanannya luar biasa. Banyak orang bertobat dan dibaptis, penuh dengan Roh Kudus. Ya. Penuh dengan Roh Kudus itu artinya apa? Suatu kondisi, keadaan di mana hidup, hati, pikiran seseorang dikuasai penuh. Dikuasai oleh Roh Kudus, ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Ya saudara, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kalau tadi ayat tadi dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur. Saudara pernah ada yang mabuk enggak? Mungkin Tante Jasmine dulu pernah kali ya. Ada yang pernah mabuk oleh anggur atau alkohol? Ya saudara. Saya nggak pernah, jadi saya mau tanya itu rasanya gimana? Mungkin nggak ingat juga kali Tante. Ya, mabuk oleh anggur itu kalau kita lihat-lihat di film, saudara, kalau seorang yang mabuk, ya saudara ya, itu tidak lagi bisa menguasai diri. Benar? Kata-kata yang sebetulnya dia keep for secret, itu bisa keluar semua. Tidak bisa kontrol dirinya. Yang mengontrol dia adalah anggur, alkohol. Dia dikontrol oleh sesuatu yang lain. Oleh karena itu kalau kita mau penuh dengan Roh Kudus, arti dari ayat ini adalah kamu harus dikuasai oleh Roh Kudus, harus dipimpin oleh Roh Kudus, harus dikendalikan oleh Roh Kudus sehingga kamu mengerjakan hal-hal yang diinginkan oleh Roh Kudus. Itu penuh di dalam Roh Kudus, ya. Penuh di dalam kuasa Roh Kudus. Kita dikuasai, dimampukan untuk mengendalikan diri kita. Kalau mau marah, mau jengkel, mau tersinggung, penuh dengan Roh Kudus kita bisa kendalikan diri kita. Itu artinya penuh dan dikuasai oleh Roh Kudus, saudara. Ya, ada satu cerita yang namanya Watergate Scandal. Ya, saudara. Watergate Scandal ada satu kericuhan yang terjadi di Badan Administrasi Presiden USA tahun 1972-74, yaitu Presiden Richard Nixon. Demi untuk dia terpilih untuk kedua kalinya, pemilu yang kedua kalinya, ya, dia melakukan sesuatu yang curang, begitu ceritanya. Jadi dia dari Partai Republikan berusaha menyelinap dan menyadap markas dari kompetitornya, saingannya, yaitu Partai Demokrat. Jadi masuk, beberapa orang masuk ke dalam dan taruh beberapa alat sadap. Dan kemudian ketahuan, tertangkap. Dan Nixon ini punya 11 orang yang sangat terpercaya, 11 orang yang powerful, ya saudara, kaya dan sangat hebat saudara ya. Dan mereka ini berusaha untuk menutupi kebohongan dari Richard Nixon. Kemudian mereka ditangkap, diselidiki, interogasi. Selama 2 minggu mereka menyerah. Mereka harus membongkar semua kebohongan itu. Kemudian kalau kita bandingkan 11 orang ini, saudara, orang hebat loh saudara, berpendidikan loh saudara. Sangat setia dengan Richard Nixon. Dan mereka kemudian tidak punya kekuatan dalam waktu 2 minggu untuk mempertahankan kepercayaan mereka untuk melindungi Nixon. Tetapi kita bandingkan sekarang dengan 11 orang murid Yesus. Siapa mereka? Orang-orang yang sangat sederhana. Mungkin latar belakang pendidikan mereka rendah. Tetapi mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka yang dulunya meninggalkan Yesus. Mereka yang dulunya ragu akan Yesus. Mereka yang dulunya lari dari Yesus pada waktu Yesus ditangkap. Mereka yang menolak Yesus, tidak mengaku akan Yesus, si Petrus. Tetapi saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sesuatu berubah. Mereka berani. Bahkan setiap dari mereka harus melewati siksaan, dilempar batu, dipukuli, dipenjara. Selama 40 tahun saudara, mereka harus alami aniaya itu. Karena kepercayaan mereka kepada Yesus. Apa bedanya
11 orang yang setia kepada Nixon dan 11 orang yang setia kepada Yesus. Mungkin sama-sama melewati masa susah, masa sukar. Tapi apa yang membedakan? Mereka berpegang kepada Nixon dan mereka yang berpegang kepada Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus yang akan membawa saudara berhasil di dalam kehidupan ini. Bahkan murid-murid Yesus selama lebih dari 2000 tahun dampak mereka sampai hari ini. Saudara, ya, amin. Karena penuh dengan Roh Kudus. Oleh karena itu pagi hari ini bagaimana kita hidup, saudara ya, penuh dengan Roh Kudus. Kita akan lanjutkan bacaan kita Efesus 5. Di situ Rasul Paulus ya meneruskan apa yang dia katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19 berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Ada 3 hal yang kita bisa belajar dari ayat ini. Kalau kita rindu untuk terus penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah dari ayat 19. Berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan. Penuh dengan pujian. Kalau kita rindu untuk terus penuh dengan Roh Kudus, kita harus penuhkan mulut, hati dengan pujian. Saudara, pada waktu kita menyanyikan lagu pujian itu bukan sekedar ya karena disuruh Yapi, ya karena hari Minggu ya. Namanya hari Minggu kalau ke gereja ya nyanyi. Saudara, itu you miss the point. Pada waktu kita menyanyikan lagu pujian, kita sedang menyatakan kebesaran Tuhan. Kita sedang bersaksi. Amin. Kita sedang bersaksi. Bersaksi kepada siapa? Kepada semua orang di sekeliling kita. Sebelah kita sedang lesu, sedang lemah, sedang putus asa. Melihat di sampingnya, melihat di depan. Singer, song leader, pemain musik sedang melayani Tuhan, sedang menyanyi, menyaksikan kebesaran Tuhan. Seseorang dibangkitkan. Kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan. Itu kesaksian saudara. Kalau saudara bilang aku gak bisa apa-apa ya. Khotbah gak bisa, doa juga fales. Apalagi nyanyi dan sebagainya. Nyanyi. Karena itu adalah kesaksian iman saudara. Kalau saudara percaya Dia Allah yang besar, nyanyikan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Itu imanmu. Katakan ke kanan kirinya, itu imanmu. Pujian kita itu adalah iman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita tidak pernah menyaksikan, mendeklarasikan iman kita dengan cara yang sederhana, bagaimana kita bisa menyaksikan iman kita dengan cara yang lebih rumit? Misalnya ditodong, ayo coba kamu cerita tentang Yesus atau mati. Itu lebih repot saudara. Cuman nyanyi saudara. Nyanyi itu saudara menyaksikan kebaikan Tuhan di hadapan Dia. Betul? Ya saudara. Tadi kita nyanyi kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Itu imanmu. Dan yang kedua itu pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Seseorang yang punya pengenalan yang lebih dalam, pujiannya beda dengan yang tidak punya pengalaman. Saya kasih contoh. Misalnya, saya dengan Sandi di belakang ya. Kita belum terlalu lama kenal, baru beberapa kali ketemu. Kalau ada orang lain tanya kepada saya, Sandi itu seperti apa? Oh ya orangnya ramah. Kalau ketemu dia selalu senyum, kayaknya menyenangkan. Itu aja yang saya bisa tahu karena kita belum terlalu dekat kenal. Tetapi coba kalau setiap hari saya ketemu kongko sama dia, ngopi sama dia ada susah dia cerita saya ada susah saya cerita dia. Kita lewati susah dan suka dan senang bersama-sama. Kemudian ada orang tanya, menurut kamu Sandi gimana? Wah kalau Sandi itu mah teman yang terbaik, bisa dipercaya.
Bedakan saudara, pujian kita kepada Tuhan itu dibedakan dari kita punya pengalaman pribadi. Kalau kita tidak terlalu mengenal Allah yang kita sembah, ya kita nyanyi begini. Kau Allah yang kudus. Takut saudara, karena kudus ya, saya enggak kudus. Tapi kalau benar-benar dia kenal, lewati segala masalah bersama dengan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, nyanyinya beda. Bisa kaki satu diangkat, tangan satu diangkat. Wah, pokoknya dengan segenap hati. Karena apa? Saya tahu benar siapa yang saya puji. Saya kenal betul dengan siapa yang saya sembah. Pujian yang pertama. Saudara ya, ada seorang hamba Tuhan terkenal di tahun 1800-an yang bernama A.W. Tozer. Dia berkata seperti ini. I can safely say, on the authority of all that is revealed in the word of God, that any man or woman on this earth who is bored and turned off by worship is not ready for heaven. Setiap pria atau wanita di muka bumi ini yang merasa bosan atau menjadi malas menyembah, tidaklah siap akan surga. Ngeri loh saudara. Ya, nggak siap karena apa? Memuji aja hitung-hitungan. Kalau aku diberkati lah, aku baru memuji. Kalau aku dapat kerjaan lah, aku memuji. Anakku baik-baik, sekolahnya baik, teman-temanku baik. Oke lah, aku ke gereja, aku memuji. Itu namanya bukan korban. Pujian adalah korban. Korban itu artinya apa? Sesuatu yang sakit harus terjadi, tetapi kita tetap memuji. Ya, kabar gak enak terjadi, kita tetap memuji. Doa kita belum dijawab, kita tetap menaikkan pujian. Apa yang kita harapkan tidak terjadi, kita dikecewakan oleh manusia, mungkin oleh Tuhan karena doa kita belum terjawab. Kita tetap memuji, itu namanya korban. Dan kita siap untuk surga. Ada amin saudara? Dimanapun kita memuji. Yang kedua, ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ya, ucapkan syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah. Kayaknya di slide yang lain deh. Yang ada 1, 2, 3. Kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, kita perlu akui bahwa untuk bersyukur itu susah, apalagi dikatakan di situ dalam atas segala sesuatu. Aduh, kalau enak-enak mah keadaan semua enaknya gampang ya, gampang untuk bersyukur. Tapi kalau semua udah gone astray, udah miring ke sana ke sini, tidak seperti yang kuharapkan, ya. Pekerjaan lagi sibuk, diganggu oleh anak dan sebagainya, susah untuk bersyukur. Itu normal saudara. Itu manusia duniawi. Tetapi kalau kita mau jadi manusia rohani yang penuh dengan Roh Kudus, kita mesti belajar yang satu ini, ya. Bersyukur senantiasa dikatakan atas segala sesuatu. Ada seorang yang kerampokan, ya saudara, dan dia bersyukur untuk 3 hal. Ini mungkin kita bisa belajar. Hal yang pertama, kenapa dia bersyukur setelah dirampok? Pertama dia katakan, mereka mencuri uang saya tetapi tidak semua. Masih sebagian besar ada di rumah. Oleh karena itu saya bersyukur. Yang kedua, mereka mengambil uang saya tetapi bukan nyawa saya. Itu yang kedua, dia bersyukur. Yang ketiga, hari ini saya dirampok tetapi bukan saya yang merampok. Dia bersyukur. Benar enggak saudara? Dia yang dirampok, bukan dia yang ngerampok. Itu lebih parah. Kalau sudah sampai ngerampok, nyolong punya orang. Ya sudah, bersyukur atas segala hal. Di dalam nama Yesus, itu suatu seni art yang harus kita pelajari. Skill. Kita mesti cari, hitunglah hari-hari. Ya dikatakan, hitunglah berkat-berkat Tuhan. Itu seperti ini. Dalam segala perkara. Saya belum sempurna saudara. Kita semua masih harus terus belajar. Kita mau penuh terus di dalam Roh Kudus, oleh karena itu kita mau memuji, full of praise, full of thanksgiving, ucapan syukur.
ya. Dan kita percaya Roma 8:28 kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Kita tuh anak-anaknya. Kita punya anak Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya anak, kita tahu apa yang terbaik buat anak-anak kita. Bagi mereka itu tidak menyenangkan, tetapi kita tahu apa yang kita perbuat untuk mereka itu yang terbaik. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita percaya Roma 8 ayat 28, Dia izinkan sebagai Bapa. Apa yang kita harus lalui itu terbaik di dalam hidup kita. Kita belum bisa melihat hari ini. Seperti contohnya kita akan pindah 2 minggu lagi ke gereja gedung yang baru. We don't know what's ahead of us. Kita nggak tahu hari depan kita seperti apa. Tetapi satu yang kita tahu, Roma 8:28 semuanya mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang turut ambil di dalam rencana Allah. Kalau mungkin saudara pernah dengar suatu cerita, ada seorang yang terdampar di sebuah pulau, ya saudara, kemudian karena kapalnya bocor dan sebagainya, kapalnya harus tenggelam dan dia terdampar di sebuah pulau. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong bawa kapal besar untuk datang ke sini untuk menolong saya. Engkau kan mampu, engkau kan Tuhan, engkau sanggup lakukan segala perkara. Kapal besar gak ada yang datang. Dia doa, ada kapal terbang Tuhan, helikopter untuk datang ke pulau ini untuk menjemput saya. Berhari-hari tidak ada helikopter yang datang. Kemudian satu kali dia pergi untuk cari makanan dan saat itu udara sedang mau hujan, ada petir menyambar gubuknya dan gubuknya terbakar. Dia kembali, dia marah sama Tuhan, udah gak ditolong kenapa gubuk gua dibakar juga. Tiba-tiba ada kapal datang, kapal besar saudara. Datang dan menyelamatkan dia. Dia tanya, kok kamu bisa tahu ada saya di sini? Ya saya lihat itu ada gumpalan asap. Pasti ada orang di sana. Sih saudara. Di awal kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. Tetapi kalau kita percaya Roma 8:28 Dia izinkan segala sesuatu. Ada rancangan yang baik. Tugas kita adalah percaya dan bersyukur. Bersyukur itu tidak di akhir saudara, tidak hanya di akhir. Siapa yang percaya, saya setuju dengan saya. Bersyukur kepada Tuhan itu kalau di akhir itu namanya bukan iman. Semua orang juga begitu, betul. Udah ditolong, bersyukur, terima kasih. Itu mah gak perlu iman. Yang namanya iman itu belum melihat, tetapi bersyukur. Bersyukur untuk apa? Roma 8:28. Engkau sedang bekerja di dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Saat ini aku belum lihat Tuhan, tapi kiranya Roh Kudus kuatkan aku untuk terus berjalan dan percaya. Satu hari nanti Tuhan akan buka jalan. Itu namanya bersyukur. Aku bersyukur hari ini mungkin doaku belum dijawab, tapi aku masih sehat, aku masih dalam perlindungan Tuhan, masih ada makanan di meja. Saya katakan kepada anak-anak saya, we are so blessed, we are not rich, but we are blessed. Setiap saat ada makanan. Ya, lunch makanannya beda-beda. Saya tanya kepada anak-anak saya, ini aref fun aja. Teman-temanmu kalau lunch dibawain apa sama parentsnya? Sandwich. Everyday sandwich? Yes, everyday. Aduh, kamu kalau daddy bikinin sandwich everyday mau gak? No. Even my friends itu yang minta makanan dari kita katanya. Karena katanya makanannya enak-enak. Kadang-kadang chicken nugget, kadang-kadang nasi goreng ya. Yang orang Indonesia nasi goreng itu buat orang lain, anak lain itu luxury. Kok bisa ya orang tuamu kasih makanan, kok lain-lainnya lunchnya tiap hari, apalagi mungkin daddy and mommy yang pintar masak kan gak mungkin lah ya ngasih sandwich terus-terus tiap hari. Mungkin sesuatu yang berbeda. Ya saudara, saya katakan kepada mereka, see, we are not rich, but we are blessed. Berapa banyak saudara setuju dengan saya bahwa saudara diberkati? Siapa yang merasa hidup saudara diberkati? Memang banyak permintaan doa Bapak Ibu saudara sekalian yang belum Tuhan berikan. Tetapi kalau kita melihat apa yang Tuhan berikan hari ini, bukankah sepantasnya kita bersyukur?
Kalau saudara bisa ada hari ini di sini, itu semua kemurahan Tuhan. Tante Jasmine dari Indonesia baru sampai pagi ini, betul Tante? Iya, dengan selamat, damai sentosa, aman sentosa, tuh bisa sehat ada di sini, itu kemurahan Tuhan, kita bersyukur. Yang ketiga, penuh dengan kerendahan hati. Dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, banyak sekali perpecahan, kekacauan, ya, karena masalah yang satu ini. Bukan karena kurang duit, bukan karena kurang makan, bukan karena kurang pakaian, bukan karena kurang apa-apa. Semuanya oke, kalau dihitung-hitung semuanya kita nikmati. Tetapi kenapa masih ada keributan, perpecahan? Bukan saja di dalam gereja, tapi dalam rumah tangga masing-masing. Why? Karena satu ini, tidak ada yang mau merendahkan hati. Semuanya mau aku yang benar, aku yang menang, aku yang harus diterima. Padahal jelas-jelas Allah berkata, Allah menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Ya, pada waktu kita memilih untuk menjadi rendah hati, pada saat itu kita sedang memilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara, yang diinginkan oleh Bapak kita di atas tidak ada yang lain selain daripada menjadi serupa dengan Kristus. Dan Kristus, Yesus, dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya mati, merupakan satu gambaran kerendahan hati. Ingat, pada waktu dia lahir di mana? Di kandang. Pada waktu dia mati di mana? Di kubur pinjaman loh saudara. Kalau kita di sini udah insurance dulu kan, funeral insurance. Tuhan Yesus, dia nggak mikir mau matinya di mana. Pinjem lagi. Dia nggak minjem, dipinjemin. Dari awal hidupnya penuh dengan kerendahan hati. Dia tidak menonjolkan diri. Pada waktu diolok, dicaci, dimaki, diludahi, dia diam. Gambaran kehidupan Yesus adalah hidup kerendahan hati. Oleh karena itu kalau kita mau penuh dengan Roh Kudus, kita harus penuh dengan sifat Yesus. Salah satunya kerendahan hati. Kalau saudara baca terus ayat 22 dan seterusnya, di situ lebih jelas diterangkan. Istri tunduklah kepada suami. Tuh dengerin, baca itu yang keras. Yap, baca yang keras, yap. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Seperti Kristus mengasihi gereja. Saya udah pernah katakan, gereja saudara dan saya ada. Itu gak main-main pengorbanannya. Ada harga yang Yesus harus bayar. Yaitu kematian di atas kayu salib. Ada pengorbanan yang besar yang dia harus kerjakan. Begitu juga para suami kepada istri. Seperti Yesus mengasihi jemaatnya, begitu juga suami harus mengasihi istri. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saling merendahkan diri satu sama lain. Saling menundukkan diri satu sama lain. Kalau kita mau disebut penuh dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada, bekerja, menguasai, memimpin kehidupan kita. Harus ada yang nomor 3 ini juga. Saling merendahkan diri satu sama lain. Ya saudara, oleh karena itu pagi hari ini, untuk bisa melakukan 3 hal ini itu butuh waktu. Gak ada yang namanya shortcut. Jalan pintas tidak ada. Untuk segala sesuatu yang mahal dan berharga, yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib, membayar hidup kita dengan darahnya. Karena apa? Karena kita tuh mahal dan berharga di mata Tuhan. Amin. Untuk menjaga itu saudara, kita harus pelihara hidup ini dan itu butuh waktu. Tidak bisa jalan pintas. Saudara pikir kalau dengan haleluya, haleluya, haleluya kemudian penuh dengan Roh Kudus, belum tentu. Kita harus maintain terus setiap waktu, setiap hari saudara. Ya, kita lakukan melalui firman Tuhan, tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Itu adalah makanan kita. Katakan, makananku adalah melakukan firman Tuhan.
Nggak bisa dengan cara lain. Kalau mau ikut Yesus, kalau mau mengasihi Yesus penuh dengan Roh Kudus, harus makan firman Tuhan. Amin. Ini tiap minggu udah diceritakan, sudah dikabarkan, sudah. Harus makan firman Tuhan. It takes time. Takes time. Saudara, saya minggu lalu khotbah di tempat lain, saya kasih ilustrasi tas Hermes. Nah, siapa yang tahu tas Hermes? Yang belakang itu, ya. Jangan pura-pura nggak tahu yang lainnya. Saudara mungkin tidak punya atau belum punya, tapi saudara pasti tahu. Tas Hermes itu saudara, tas yang termahal di dunia dan bisa menggantikan investasi emas. Kalau sudah punya tas itu, nggak punya emas juga harganya mungkin sekitar sama lah. Ya, tas termahal ada sekitar 500.000 US dollars. Dan tiap tas itu beda satu dengan yang lainnya. Kalau saudara misalnya Tante Jasmine punya tas yang ini Birken ya, dari kulit buaya. Isi Birken, kulit buaya? Ya, wah tahu. Misalnya yang lain, selfie. Saya mau punya seperti itu, nggak bisa. Karena dia custom made, tailor made, made by hand. Satu tas bisa makan waktu sekitar 18 sampai 20 jam satu tas. Dibikin dengan tangan atas permintaan pribadi. Dan harganya bisa bervariasi tergantung permintaan. Dan pesennya juga nggak sembarangan, nggak bisa sembarangan saudara. Itu makan waktu. Untuk bikin sesuatu yang berharga itu takes time. Bahannya itu takes time untuk gedein buaya itu. Itu makan waktu loh saudara. Dan buayanya nggak buaya sembarangan yang dari kali mana gitu ya. Dipiara benar saudara. Buaya sembarangan mah repot saudara. Ada buaya putih itu yang kayaknya Himalayan kalau nggak salah. Itu khusus semuanya butuh waktu dikerjakan dengan teliti. Begitu juga Tuhan ingin kerjakan hidup setiap kita. Ya saudara, perlu waktu yang kita sediakan. Perlu waktu supaya kita itu sungguh menjadi murid-murid Yesus yang a certain kind. Kalau murid aja mah mungkin banyak, but a certain kind seperti tas Hermes itu saudara. Loh itu butuh proses. Hidup kita ini kan proses saudara. Tapi pertanyaannya, mau enggak kita dipenuhi dengan Roh Kudus setiap saat? Mau enggak kita lewati proses itu? Oleh karena itu pagi hari ini, saudara, kalau kita seringkali menjadi lemah dan putus asa, ingat bahwa ada Roh Kudus di dalam kita. Kalau kita ikuti pimpinannya, kita mau tunduk oke Roh Kudus, aku mau, bentuklah aku. Kadang aku harus tunggu, kadang aku harus menanti. But I submit. I still want to praise you. I still want to give you thanks. And I want to submit, humble myself before you. Itu namanya full of the Holy Spirit. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau ditemukan sebagai orang-orang Kristen, pengikut Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Mari sama-sama kita mau renungkan firman Tuhan ini. Saudara, kita mau responi firman Tuhan ini pagi hari ini. Mari kita terus mengenal Dia. Know Him more and more. Jangan berhenti. Jangan berhenti hanya dari apa kata Pastor Yapi, Pastor Jasmine, Pastor Gideon. Tapi saudara harus alami secara pribadi. Alami secara pribadi apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan saudara. Mari kita naikkan pujian yang kedua. Saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Thank you Jesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, naikkan doa ini. Penuhi kami. Ku rindu
Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, Allah Roh Kudus, penuhi aku, penuhi aku. Ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Katakan, celikan, celikanku, jamalah, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Pagi hari ini kami minta kiranya jamahan-Mu sekali lagi turun atas setiap kami Tuhan. Penuhkan setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk terus bersandar, berharap di dalam kuasa Yesus. Sehingga kami dipenuhi, dipimpin senantiasa oleh Roh Kudus-Mu. Mari saudara, kita mau buka hati senantiasa. Kita mau buka hati untuk pimpinan Roh Kudus. Kita mau buka hati untuk tuntunannya. Dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus di dalam hidup setiap kita setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kau terus berbicara di dalam hidup setiap kami Tuhan. Pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk setiap jemaat yang sedang sakit. Mungkin saudara kami, anak kami, orang tua kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Kita memintakan berkat turun atas setiap mereka yang sakit hari ini Tuhan. Pastor Gideon dan Tante Yudit juga sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap mereka. Engkau memberkati setiap jemaat yang sedang ada di rumah dan sedang beristirahat. Kiranya tetesan darah-Mu turun atas setiap mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Kuasa kesembuhan Kristus mengalir di dalam hidup setiap mereka. Dan mungkin yang ada saat ini pagi hari ini Tuhan, di tempat ini Engkau memberkati setiap tubuh yang ada. Kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus Engkau beri setiap kami
kemampuan untuk terus percaya, mempertahankan iman kami. Percaya dan mengucap syukur senantiasa di dalam setiap hal. Karena Engkau sedang bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga proses perpindahan kami ke gedung yang baru ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh melimpah memenuhi setiap kami. Supaya melalui semua ini nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus dikuduskan, nama Yesus dibesarkan melalui semua ini Tuhan. Bukan kehendak kami, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas gereja-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Angkat tangan-Mu sama-sama. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Dia mengarahkan wajahnya atasmu, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia dan rahmat. Engkau diberkati, engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Kau menjadi kepala dan bukan ekor, supaya melalui kehidupanmu orang boleh melihat Yesus, dan mujizat boleh mengikuti hidupmu. Tanda heran boleh mengikuti kehidupanmu. Bukan untuk engkau semata-mata, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang terima berkat Tuhan pagi hari ini sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.